kami datang ke tempat ini Tuhan, membawa setiap kerinduan kami. Kami boleh menyembah-Mu dengan syukur kami untuk setiap anugerah yang kami boleh terima. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Oh Tuhan, sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap hati kami untuk kami boleh menyembah. Pakai kami Tuhan untuk menyembah-Mu dengan hati yang benar Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Biarlah nama-Mu disukakan di sore hari ini. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita sore hari ini angkat tanganmu. Berikan sorak-sorai yang terindah buat Tuhan kita. Kita rindu satu nama untuk kita boleh naikkan pujian dengan sukacita, dengan sorak-sorai penuh kemenangan. Amin. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan. Mari setiap kita boleh rayakan Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita mau lebih lagi buat Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus. Mari rayakan Tuhan. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan.
iblis termentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. katakan Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis termentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Oh, lebih lagi buat Tuhan kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis termentar, kalahkan tipu dayanya Hanya nama Tuhan. dengan kuasa namanya. Bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. kita buat iblis terbentak, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari rasakan Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Lagi nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Lebih lagi buat Tuhan kita. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Dengan sukacita. nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, di atas segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Dialah yang hidup, amin. Dia Allah segala-galanya buat setiap kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, kita menyatakan kuasa Tuhan. Melalui pujian ini kita boleh menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku.
kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, hanya Engkaulah Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, bersyukur Bapa, hanya Engkaulah Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu perkara besar menanti bagi kami. Percaya di dalam hadirat Tuhan bahwa kesembuhan terjadi, pertobatan, pemulihan terjadi ya Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang indah ini ya Tuhan. Mengucap syukur buat hari esok. Kami percaya Tuhan sudah ada di hari esok kami, menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami percaya Roh Kudus yang meneduhkan hati dan pikiran kami. Dan pada saat ini Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan bukan sekedar hanya mengerti firman, tapi kami mau hidup kami dikuasai oleh firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Sudah makan? Oke. Saya seperti tadi pagi harus memperkenalkan diri karena ini pertama kali ke sini. Terima kasih Pak Jeffrey dan Ibu Debbie atas undangannya. Saya suka ke kota ini. Salah satu kota favorit saya di Pulau Jawa, kota Semarang. Saya suka dengan kulinernya, saya suka dengan tata kotanya karena bagi saya antik sekali. Khususnya kota tua Semarang itu bagi saya salah satu yang terbaik. Menurut saya bahkan lebih baik daripada Jakarta. Tataannya dan semua keteraturan yang ada di situ. Saya udah lihat beberapa kota dan menurut saya Semarang menurut saya Semarang is the best kota tuanya. Oke. Nama saya Billy Lantang, bukan Mike Tyson. Kalau nama Lantang itu berarti Manado, ya. Tapi kok Manado kok gelap gini kulitnya. Mama saya asli orang India, jadi aneh ya, perpaduannya aneh. Manado sama India. Saya nyari-nyari, saya pernah ketemu satu orang yang seperti saya di Indonesia ini. Perpaduan yang cukup aneh.
Opa oma saya tadi pagi saya juga sudah saksikan, mereka datang ke Indonesia tahun 1920 dari kota namanya Madras dari India. Dan mereka menetap di Jawa Timur. Tadinya mereka kerja di pabrik rokok sebagai ekspatriat, sebagai akuntan, mereka dipanggil ke situ. Dan kemudian mereka terpanggil untuk mendirikan gereja. Jadi mereka akhirnya mendirikan gereja Pantai Costa, GPDI di Batu Malang, sampai hari ini masih ada. Opa oma saya sudah nggak ada, mereka sudah meninggal. Saya nggak pernah ketemu sama mereka pahlawan iman bagi saya. Mereka akhirnya mendirikan gereja dan sampai hari ini gerejanya masih ada. Yang menjadi gembala sidangnya adalah sepupu saya di sana. Dan kemudian mama saya nih yang asli, jadi lahir di Batu Malang gitu ya. Jadi orang India lahir di Batu Malang, jadi sehari-harinya ya bahasa Jawa ya, dan bahasa Belanda pastinya. Ketemu sama papa saya di Jakarta. Papa saya ini asli dari Manado, seperti Pak Jeffrey, dari kampung namanya Tomohon. Pindah ke Jakarta, mereka ketemunya di Paduan Suara, di gereja GPDI juga di Jakarta, tahun 60-an. Mereka jatuh cinta waktu mereka lagi nyanyi di Paduan Suara bersama-sama. Jadi akhirnya mereka menikah dan lahirlah saya. Nah, saya 5 bersaudara, istri saya orang Chinese dari Bandung, anak saya 2. Dua-dua anak saya katanya gak mirip sama saya, dan katanya teman-teman saya kutuk sudah dipatahkan, kurang ajar teman-teman saya itu. Karena mirip sama mamanya ya. Bahkan anak saya yang kedua itu mukanya Chinese sekali seperti mamanya, kalau saya jalan sama dia dibilang orang saya nyulik anak. Saya bertobat tahun 98, di situ saya mengenal Kristus sebagai juru selamat saya. Karena saya semenjak kecil saya sudah terbiasa dengan kekristenan. Karena orang tua saya, keluarga kami tahun 67 mendirikan yayasan namanya Immanuel. Bapak Ibu kalau pernah ke Jakarta atau Surabaya ada toko buku Immanuel. Itu pendirian mereka. Dan kemudian papa saya sudah meninggal, mama saya umurnya 78 tahun masih ke kantor sampai hari ini masih sehat, puji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu pernah baca buku yang di belakangnya ada tulisan Immanuel, ada printnya Immanuel, itu juga publishing atau penerbitan dari kita. Kita juga yayasan kita membantu ratusan hamba Tuhan setiap bulannya, khususnya di Jawa Tengah ini kami banyak sekali membantu hamba Tuhan di pedalaman. Jadi berkali-kali kami bolak-balik ke sini, banyak membantu di daerah Magelang, daerah Gunung Kidul dan lain sebagainya ya. Jadi kami terlibat dalam pembangunan pastori, pembangunan gedung gereja dan lain sebagainya sampai hari ini. Papa saya salah satu pendiri Gideon Indonesia yang membagikan Alkitab ke penjara. Jadi saya ini betul-betul dibesarkan dalam keluarga seperti itu. Tapi tahun 98 saya bertobat dan saya mengenal Yesus sebagai juru selamat, dan saya mengerti bahwa Yesus yang bisa menyelamatkan saya, bukan agama Kristen saya. Karena Yesus yang datang dan membawa keselamatan ya. Jadi di situ saya bertobat total, dan kemudian saya sampai hari ini saya dipanggil Tuhan untuk mengajar tubuh Kristus. Kira-kira begitu. Kalau Bapak Ibu tanya rambut saya kemana, sudah almarhum alias dipanggil Tuhan. Tahun 2000 sudah rontok semuanya. Jadi kalau sampai ada silo-silo sore hari ini, mohon maaf. Istri saya suka kasih tahu saya, kamu tuh kalau lagi khotbah pakai bedak kenapa sih? Itu lampunya tuh gangguin jemaat, silo jemaatnya, kasihan. Anggap aja urapan Tuhan ya kalau silo-silo. Oke, Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan kuasa kebangkitan yang luar biasa. Kuasa kebangkitan itu dahsyatnya luar biasa dan luasnya luar biasa. Dan saya dari tahun 98 saya menggali prinsip kerajaan surga. Dan sampai hari ini saya masih terheran-heran sama apa yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan tuh esensinya dalam dan luar biasa. Kita bisa banyak menggali dari kuasa kebangkitan ya. Saya mau bawa kita ke dalam backstory. Jadi ada sebuah cerita dan kisah, dan juga bukan sekedar sejarah, tapi ini sebuah pewahyuan yang kita harus mengerti sebelum dia naik ke kayu salib dan kemudian mati bagi kita semuanya, dan akhirnya ada kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu seperti trigger, seperti kayak pemicunya gitu ya. Jadi apa yang diajarkan ketika ada kuasa kebangkitan, terpicu semuanya terjadi. Tadi pagi kita membahas bahwa ini gedung gereja, Yesus sudah mengajarkan ada yang lebih besar daripada gedungnya. Yaitu siapa? Gereja itu sendiri. Yaitu siapa? Jemaatnya. Bapak Ibu dan saya adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Gereja itu lebih besar daripada gedungnya. Jadi ibadah gak bisa stop gitu ya.
Jadi pagi kita bahas itu. Nah, sore hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang namanya waktunya Tuhan. Ini ada beberapa kali terjadi di dalam peristiwa sebelum Yesus naik ke kayu salib dan ada yang namanya kuasa kebangkitan. Nah, waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan itu berbeda dengan waktunya manusia. Nah, waktunya manusia itu adalah kronos. Kronos itu menjebak atau melimitasi manusia. Kita semua ini satu hari ada 24 jam. Setuju atau setuju? Bapak Ibu katakan enggak Pak, kalau di Semarang 25 jam. Enggak, semuanya sama. Semua manusia di ujung dunia manapun jamnya itu terjebak di dalam 24 jam per hari. Ya, per hari 24 jam. 1 tahun 365 hari. Kita ada di dalam kronos namanya, waktunya manusia. Nah, Tuhan itu bergerak di dalam kairos, waktunya Tuhan. Nah, di dalam waktunya Tuhan, Tuhan gak bisa dibatasi sama apapun. Jadi besok hari Senin toh, besok Yesus sudah ada di sana, menembus waktu, menyiapkan yang terbaik, menunggu saudara di hari Senin besok. Dia sudah ada di sana. Gak bisa dibatasi waktu. Itu Tuhan kita. Jadi dia bergerak di dalam kairos. Ya, sore hari ini saya mau bagikan 2 hal saja. Ya, di dalam waktunya Tuhan, selalu dia membawa kita ke dalam 2 hal. Yang pertama adalah dia akan mempertemukan saudara dan saya dengan kesempatan yang tepat. Yang kedua, Tuhan akan mempertemukan saudara dan saya dengan orang yang tepat. Itu waktunya Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam waktunya Tuhan, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, dengan orang yang tepat. Ya, buka bersama-sama saya di Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Coba kita lihat. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan begini. Lagi aku melihat di bawah matahari, ya, bahwa kemenangan perlombaan itu bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Waktu dan nasib itu bahasa Inggrisnya time and chance, bahasa Ibraninya aleph and taf, bahasa Yunaninya alfa dan omega, bahasa Indonesianya awal dan akhir. Jadi ayat ini sedang menggambarkan kepada kita kesuksesan manusia itu bukan karena kita lebih hebat. Itu bukan karena kita lebih pandai. Itu bukan karena kita punya lebih banyak jejaring. Bukan. Itu karena semuanya terjadi karena waktunya Tuhan. Itu maksudnya, maksud ayat ini. Ya, di dalam waktunya Tuhan perkara besar terjadi. Di dalam waktunya Tuhan hal yang indah terjadi. Ya, itu selalu begitu. Ya. Oke. Sekarang kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42 adalah ayat yang sangat populer yang sudah sering kita baca kisah tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Garis bawahi kata-kata ini. Sedang Marta sibuk sekali melayani, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan kalimat ini. Hanya satu saja yang perlu. Berarti gak ada duanya. Yang kedua dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti gak ada yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang ketiga dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Pasti dia bingung, ini maksudnya apa? Kita juga kalau baca bingung. Tidak bisa diambil daripadanya itu apa? Yesus waktu mengatakan bahwa ini tidak ada duanya. Ini yang paling baik. Tidak ada yang bisa diambil daripadanya. Dia sedang berbicara tentang posisi daripada Maria yang duduk di kakinya dan terus mendengarkan suaranya. Oke, perhatikan ini baik-baik. Hubungan intim dengan Tuhan, membaca firman dan berdoa, hal yang sangat sederhana setiap hari. Itu harusnya
bukan keharusan. Bingung ya. Keintiman dengan Tuhan itu sebenarnya bukan keharusan dan tidak boleh jadi keharusan. Kenapa? Karena keharusan adalah faktor eksternal. Jadi apa dong Pak? Hubungan intim dengan Tuhan, ya, yang namanya doa sama baca Alkitab. Tiap hari loh, itu hal yang sangat mendasar. Itu harus masuk ke dalam level yang namanya gaya hidup. Bukan keharusan. Perhatikan pengertian ini baik-baik. Kalau kita masih diharuskan baca firman sama berdoa, itu berarti kita masih di dalam level yang dipaksa atau diharuskan. Apa yang terjadi? Sama seperti anak kecil, 3 hal terjadi. Capek, lupa, berontak. Contoh, anak kecil kan diharuskan untuk apa? Mandi, makan, tidurnya cepat misalnya, ya kan, gosok gigi. Kan mereka nggak bisa ngelakuin sendiri karena belum gaya hidup toh. Jadi orang tua yang kasih tahu. Apa yang terjadi sama mereka? Kamu udah gosok gigi nggak? Lupa. Nah, keharusan. Kamu udah makan nggak? Ntar berontak. Ayo dong, kamu tidurnya yang cepat, besok kan sekolah. Nggak mau Kenapa sih harus begitu terus? Tiap hari harus begitu terus? Capek sendiri. Karena levelnya keharusan. Jadi gampang kalau mau cek sama diri sendiri, hubungan intim saya sama Tuhan tiap hari itu seperti apa, cek dan rechecknya gampang. Kalau saya masih lupa, saya masih berontak dan saya capek sendiri, itu levelnya keharusan. Belum gaya hidup. Sekali lagi, keharusan adalah faktor eksternal, faktor luar. Kalau gaya hidup beda, lahir dari dalam sini. Coba saya tanya, Bapak Ibu gak mungkin setelah pulang dari sini, kan jam makan malam toh? Ya, makanya saya tanya tadi, udah makan belum? Pasti udah makan tadi siang. Ya, gak mungkin Bapak Ibu datang ke saya bilang gini, Pak bagi makan Pak, saya udah seminggu Pak gak makan. Wih hebat banget, ini lagi puasa ya, program puasa dari gereja. Enggak Pak, saya lupa Pak. Saya baru ingat loh Pak, makan terakhir tuh minggu lalu Pak. Baru ingat saya seminggu saya gak makan Pak. Gak mungkin. Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Nagih dari dalam sini. Makanya kalau bangun pagi, jangan begini nih, bangun pagi terus tangannya gini-gini. Ngapain? Cari HP. Cari HP. Tangannya masih belum kuat kan baru bangun, pluk jatuh ke kepala, syukurin. Oke deh cari HP, buka firman, cari renungan dulu. Kalau saya biasakan ketika melek, saya bilang gini, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Tuhan di luar sana banyak kejahatan dunia. Aku minta Tuhan hari ini kuasai pikiran dan hatiku. Aku perkatakan ada damai sukacita Tuhan, hikmat ilahi melingkupi aku dari pagi ini sampai malam nanti. Aku akan diperhadapkan dengan banyak keputusan hari ini Tuhan. Aku minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Setiap hari iblis tidak punya akses ke dalam hati Bapak Ibu sekalian. Dia punya akses hanya ke dalam pikiran. Makanya pikiran adalah medan tempur. Roh Kudus bicara di hati karena hati sudah dimiliki sama Roh Kudus. Dua-dua suara ini ketemu yang namanya hati nurani. Yang mengambil keputusan di hati nurani bukan iblis, bukan Tuhan. Siapa? Kita sendiri. Makanya bangun pagi udah langsung diperhadapkan sama keputusan. Doa, bilang dan menyapa Tuhan selamat pagi atau cari HP. Terus gak penting lagi lihat postingan-postingan kemarin. Aduh kok yang like baru 2 ya, gak penting banget kan? Itu namanya gaya hidup. Makanya ketika kita mengerti tentang gaya hidup, lama-kelamaan kita akan bisa mendengar instruksinya Tuhan. Jadi kalau sampai ada seminar yang mengatakan begini, seminar cara mendengarkan suara Tuhan, jangan datang. Buang-buang waktu. Jadi gimana dong Pak cara dengar suara Tuhan? Gampang. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan buka dong telinga rohaniku.
Ntar dibukain, ketok pintu akan dibukakan sama Tuhan. Biasain diri aja. Terus gimana Pak caranya? Semua punya pengalaman masing-masing. Berapa bulan lalu anak saya yang kedua umurnya sekarang baru mau 14 tahun. Saya bilang sama dia, Dek, kamu belajar deh dengar suara Tuhan. Gimana caranya, Dek? Kamu minta aja sama Tuhan. Berapa bulan lalu tuh? Kemudian setelah 1 bulan saya cek lagi sama dia, gimana? Udah bisa dengar nggak? Iya, setiap kali aku mau ambil keputusan ada sesuatu di dalam sini yang ngasih tahu aku. Itu kayaknya suara Roh Kudus. Aku mulai bisa bedain, puji Tuhan. Kedua anak saya waktu mereka masih kecil, karena sudah terbiasa mereka ada hubungan dekat dengan orang tuanya. Jadi mereka mengenal bahasa tubuh orang tuanya. Mereka mengenal bahasa tubuh saya. Jadi ketika mereka masuk ke dalam ruangan ketika kami ada di dalam misalnya pergi ke pesta pernikahan, terus kemudian mereka ketemu teman-temannya lari-larian masih kecil ketika masih kecil. Saya gampang ngasih tahu mereka, saya nggak usah teriak-teriak dari jauh, nggak usah, saya cuma begini nih dari jauh nih. Mereka lagi lari-larian di sana kan, ruangannya besar, saya cuma gini. Saya cuma nunggu aja mereka lihat saya. Kalau mereka lihat saya dari jauh, saya lagi begini, mereka tahu itu dedinya nggak suka. Langsung rem mendadak, terus kita komunikasi jarak jauh, mereka begini. Saya dari jauh nih, no. Terus mereka gini, oke. Gampang, beres. Terus kalau saya mau panggil juga gampang, saya cuma begini-begini kepala saya, mereka datang, jangan lari-larian dong. Tapi aku ketemu teman, ya nggak apa-apa ketemu teman, tapi jangan lari-larian, ini kan pesta perkawinan, nanti ketabrak-tabrak sama orang, jangan dong, yang sopan dong. Oke Dad, beres. Beres. Duduk di kaki Tuhan, intim dengan Tuhan, itu nggak ada duanya. Yesus katakan nggak ada duanya. Yesus katakan tidak ada yang lebih perlu daripada itu. Dan kemudian Yesus katakan tidak akan bisa diambil daripadamu. Nah ini dia. Apa yang gak bisa diambil? Apa yang gak bisa diambil? Ternyata ini terjadi beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib. Dan akhirnya dia bangkit dari kematiannya. Ini yang terjadi. Yohanes 12 ayat 1 coba lihat. Yesus datang lagi ke rumahnya Maria. Yohanes 12 ayat 1 sampai 7 mengatakan begini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu itu 1 botol kecil gini harganya bisa 75.000 Bapak Ibu. Dan kalau tumpah segini aja, itu seminggu gak hilang. Ini setengah kati itu betul-betul botol yang besar. Dan kalau dilumuri di kaki Yesus itu baunya bisa berminggu-minggu, gak hilang. Ya, saya mau bawa ini dalam atensi kita supaya kita mengerti yang selanjutnya. Ya, ini esensinya ada di sini. Ayat 4, Yudas Iskariot seorang murid Yesus akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Maksudnya apa? Maria juga pasti bingung pas dengar, apa sih ini maksudnya? Ingat tadi kita udah baca ya, Yesus katakan begini, ada sesuatu yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Oke. Ingat, ada kisah di Alkitab, ada 3 orang wanita pergi ke kubur Yesus, bawa apa? Rempah-rempah toh, wangi-wangian. Ketemu gak sama Yesus? Yesusnya udah bangkit. Merupakan kehormatan yang sangat besar bagi wanita Yahudi untuk membawa rempah-rempah dan melumuri tubuh daripada jenazah kerabat, saudara atau teman mereka. Itu kehormatan bagi wanita Yahudi. Makanya 3 wanita itu datang ke kubur Yesus. Memiliki atau dapat gak kesempatan untuk lumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian? Enggak, Yesusnya udah bangkit. Beberapa hari setelah Yohanes 12 ini, ya, beberapa hari setelah Yohanes 12 ini, Yesus naik ke kayu salib. Dan bau-bauan minyak narwastu itu tetap melekat di kakinya. Di situ waktu dia mati dan dikuburkan, di situ Maria baru sadar. Oh,
saya toh satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian. Oh, saya toh satu-satunya orang yang memiliki kesempatan itu. Oh, itu toh yang dia bilang tidak akan bisa diambil daripadaku. Makanya kenapa ketika kita duduk di kaki Tuhan dan hubungan intim dengan Tuhan kita, dia akan bawa kita ke dalam waktunya dia dipertemukan sama kesempatan yang tepat, Bapak Ibu. Paham ya? Dahsyatnya Tuhan. Makanya ketika setiap hari kita melatih diri kita hal yang sangat sederhana. Baca firman, berdoa, baca firman, berdoa. Menjalin hubungan intim dan belajar, Tuhan aku mau dengar suaramu, aku butuh instruksimu. Dia akan bawa kita ke dalam kesempatan yang tepat. Dia akan membawa keberhasilan dalam hidup ini. Itu selalu begitu. Ya, yang kedua coba lihat. Lukas pasalnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang ke-22. Ayatnya yang ke-7 coba lihat. Ini yang terjadi. Lukas pasal yang ke-22. Dimulai dari ayat yang ke-7 sampai 13, coba lihat. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Kemudian ini instruksi daripada Yesus kepada Petrus dan Yohanes. Pergilah, persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kedua murid ini respon kembali, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota ini maksudnya adalah kota Yerusalem, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, di situ kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes. Dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Oke. Yesus kasih tahu kepada dua muridnya, kamu gini ya, kamu ke situ ya, kamu ketemu sama si pembawa kendi air. Kalau kamu nggak ketemu sama si pembawa kendi air, kamu nggak akan ketemu itu rumah di mana kamu harus mempersiapkan Paskah. Jadi kuncinya di perikop ini adalah si pembawa kendi air. Kamu harus ketemu sama dia. Kalau kamu gak ketemu sama dia, kamu gak akan ketemu tuh tempat. Karena dia yang menunjukkan kamu tempat itu. Nah masalahnya pada saat itu ada HP gak? Gak ada. Kalau ada HP gampang, Yesus ngomong gini. Terus, Nes, ya ini HP, nomor HP si pembawa kendi air. Kamu berdua janjian sama dia, ketemu sama dia, di persimpangan mana terserah. Kamu ke Yerusalem sana, kontak dia, beres. Itu yang kita lakukan sekarang. Dulu gak ada HP. Mereka bergantung penuh sama instruksinya Yesus. Dan saya percaya Lukas, si penulis Lukas ini tidak mendokumentasikan semua instruksi yang Yesus katakan. Karena pasti ada instruksi seperti begini, kamu ketemunya jam sekian misalnya. Kamu ketemunya di persimpangan mana. Kamu ketemunya si pembawa kendi air yang bawa kendi warna apa. Karena walaupun warna coklat, coklatnya beda-beda. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, beda-beda kendinya. Pembawa kendi airnya jubahnya juga warna seperti ini, garis-garisnya. Karena yang membawa kendi airnya banyak. Jadi yang betul-betul menunjukkan kehebatan daripada instruksi Tuhan adalah di ayat 13. Petrus dan Yohanes mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus. Persis. Jadi ketika mereka ikuti instruksi Tuhan, mereka dipertemukan dengan orang yang tepat. Dengan si pembawa kendi air. Kalau sekarang mau ketemu gampang, apalagi ketemu saya. Misalnya kita gak pernah ketemuan gitu ya, mau ketemuan pakai HP. Pak Billy yang mana ya Pak? Ini loh Pak, saya baru masuk ke dalam ruangan. Itu loh Pak, nah lihat di depan pintu, yang kayak pentolan korek itu loh Pak. Oh iya Pak, iya. Itu loh Pak yang pakai bohlam lampu. Oh iya. Gampang, Bapak yang mana? Oh saya pakai baju kotak-kotak, saya pakai baju garis-garis, saya pakai baju warna putih. Gampang ketemunya. Ada HP. Dulu gak ada.
Jadi makanya ketika dengar instruksi Tuhan, kita akan dibawa ke dalam kesempatan yang tepat dan akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Akan ada si pembawa kendi air yang akan lewat dalam hidup ini yang cuma semusim aja, ada juga yang bertahan dan tinggal dalam hidup ini. Ia akan membuat hidup ini makin baik dan makin baik dan makin baik. Tapi Pak, banyak orang juga yang dalam hidup saya nyebelin. Itu juga pembawa kendi air yang Tuhan biarkan lewat dalam hidupmu. Supaya apa? Bukan untuk mereka berubah, supaya untuk kamu yang berubah. Sekolah kehidupan. Itu orang nyebelin loh Pak, gak apa-apa. Sekolah kehidupan. Biar kamu yang berubah, bukan orang itu yang berubah. Kamu yang belajar sabar. Kamu yang belajar jadi murah hati. Kamu yang belajar tidak mementingkan diri sendiri. Karena definisi daripada kasih 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 enggak ada satupun yang definisi kasih yang merupakan perasaan. Enggak ada. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak mementingkan. Enggak ada. Itu semua kalau Bapak Ibu baca satu-satu, enggak ada satupun yang perasaan. Itu semuanya adalah keputusan. Enggak ada orang bangun-bangun pagi, rasa-rasa sabar nih enggak ada. Tidak sabar itu perasaan, sabar adalah keputusan. Beda. Tidak sabar gampang, coba ngantri sebentar di Indomaret, langsung gak sabar. Macet sebentar, pasti gak sabar. Gampang, itu perasaan. Tapi untuk sabar itu adalah keputusan. Jadi apa? Sekolah kehidupan, jadi gak apa-apa. Pembawa kendi air Tuhan akan bawa orang-orang yang tepat dalam hidup ini. Yang masih jomblo, yang masih single, jangan habis dengar khotbah ini besok ketemu sama tukang aqua dipikir pembawa kendi air ya. Mas, kemarin aku dengar khotbah pembawa kendi air, mungkin aja loh Mas jodoh aku Mas. Kan Mas pembawa kendi air modern. Jangan gitu ya. Jangan besok ketemu sama tukang aqua pikir kendi air. Itu dahsyatnya Tuhan. Tahun 2000. Ya. Tahun 2000 saya diminta sama Tuhan. Tuhan bicara sama saya dengan sangat jelas. Karena tadi saya udah katakan saya bergerak di dalam industri rohani. Ya. Kami ada toko rohani, kemudian ada penerbitan dan lain sebagainya. Jadi industri rohani ini cukup besar Bapak Ibu di Indonesia. Ada toko retail, ada penerbitan rohani, ada TV rohani Kristen, ada radio rohani Kristen, ada distributor, ada UKM. Tahun 2001 itu ada 750 UKM, supplier untuk keperluan gereja. Yang Bapak Ibu lihat di dalam gedung gereja seperti makalah buat sekolah minggu, itu ada suppliernya. Perjamuan, itu ada suppliernya. Kantong kolekte, itu ada suppliernya. Jadi industri rohani itu besar. Jadi Tuhan bukakan kepada saya loh, kamu harus tahu industri rohani itu adalah penopang gereja. Gereja butuh Alkitab, perginya ke lembaga Alkitab. Cari ke toko buku rohani. Gereja butuh buku ya carinya ke industri rohani, ke penerbitan rohani. Gereja butuh musik-musik larinya ke musik label. Itu besar industrinya. Kenapa nggak jadi satu? Kenapa nggak ada asosiasinya? Ayo dong dipersatukan gitu loh. Akhirnya tahun 2001 saya kumpulin semua owner-owner dari usaha-usaha ini. Kumpulin di satu tempat, saya bagikan visinya. Saya bilang, Bapak Ibu, yuk kita buat asosiasi supaya kita punya regulasi yang tepat. Oke Pak, boleh Pak. Oh mereka semangat, kita jadi satu akhirnya. Kita regulasi ya, kita bantuin juga UKM supaya ketika mereka masukin barang ke toko-toko retail ada regulasinya, diskonnya tetap gitu loh, pas gitu loh. Jadi menguntungkan juga membantu mereka. Akhirnya mereka bilang gini, Pak Billy, Bapak kan yang dapat suara Tuhan, Bapak yang pimpin kita lah Pak gitu. Ya udah jadi saya jadi ketua waktu saat itu. Kita buat workshop, kita memberantas yang namanya pembajakan musik lah, hak cipta, kita bersihkan lah industrinya jadi bersih dan bagus. Nah tahun 2006 Tuhan bilang gini sama saya, oke itu udah bagus kamu udah buat, sekarang kamu harus buat convention. Hah? Convention? Kayak gimana Tuhan? Kamu tahu tuh Pekan Raya Jakarta kan, yang besar begitu. Kamu buat kayak begitu tapi isinya barang-barang rohani Kristen. Hah? Yang benar Tuhan? Itu kan acara besar. Iya. Dan kamu kayak saya berdoa gitu, di mana Tuhan? Tengah kota. Tengah kota. Kalau Bapak Ibu tahu di Jakarta itu ada Istora Senayan. Itu tengah kota. Jadi waktu satu hari saya lagi lewat di situ tahun 2008. Saya mampir ke dalam. Nanya, kalau sewa sehari berapa? Orangnya bilang gini,
sewa sehari di sini Pak, 130 juta. Hah? Cuman sewa tok? Iya, sewa aja. Itu cuman sewa gedung tok, belum yang lain-lain. Saya nggak ngerti organize event, saya nggak ngerti event organizing. Jadi saya panggil teman-teman saya bilang kamu buatin budget. Berapa kalau kita buat di Istora Senayan? Budgetnya keluar, dikasih lihat sama saya nggak salah nih. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau ini Tuhan yang betul-betul suruh, saya cuma minta 2 hal. Saya nggak mau berhutang dan saya nggak mau minta-minta Tuhan. Saya bukan tipe kayak begitu, minta-minta donasi apa nyumbang-nyumbang, nggak mau. Saya akan buat paket sponsor untuk event begini supaya adil paket sponsor. Nah, masalahnya waktu paket sponsor dibuat nggak ada yang mau. Karena namanya Indonesian Christian Retail Expo. Waduh, Pak ada nama Kristennya Pak, nggak mau apa diasosiasikan sama nama Kristen. Atau nggak ada yang bilang begini, udah pernah buat Pak acara begini? Belum. Lah kita mana tahu yang datang berapa Pak, nanti aja lah Pak. Gitu. Nggak ada yang mau. Kalau nggak ada sponsor berarti apa? Tekor. 1 hari sebelum acara dimulai saya dipanggil ke Mabes Polri. Polisi ngomong gini sama saya, Pak, saya mau keluarin izin keramaian. Tapi saya bingung Pak, ini acara apa? Kalau kebaktian kebangunan rohani kami ngerti Pak. Ini acara apa sih Pak? Itu loh Pak, Bapak tahu Pekan Raya Jakarta kan Pak? Nah persis kayak begitu, cuman kalau Bapak masuk ke dalam, itu barang-barang rohani Kristen semuanya Pak. Oh gitu, ngerti, izinnya keluar, puji Tuhan. Seminggu sebelum acara dimulai, tekor, keringet dingin. Oh iya keringet dingin, saya ketuanya kok. Saya bilang Tuhan ini gimana? Sponsor gak ada yang mau Tuhan. Saya lagi di rumah sore-sore, tiba-tiba telepon berdering. Teman lama saya yang udah lama saya gak ketemu, telepon saya ngomong gini, Bill, gue tadi lewat di depannya Istora, lihat umbul-umbul sama banner-banner acara itu. Gue masuk ke dalam katanya, ketemu sama krunya kamu di dalam, lagi siap-siap acara, katanya minggu depan mau mulai ya. Mereka lagi pasang-pasang segala macam stage gitu-gitulah di dalam situ. Jadi aku tanya nih acaranya siapa, mereka bilang kamu, aku minta nih nomor telepon kamu, makanya aku telepon kamu. Udah beres acaranya? Udah, saya bilang gitu. Keuangannya udah beres? Itu yang belum. Ya kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Ya gak enak lah, masa ngomong-ngomong uang. Gini loh, aku mau kasih tahu. Minggu lalu aku tuh digerakin Tuhan, disuruh nabur dalam pekerjaan Tuhan. Aku bingung. Tadi pas aku ke sana, aku lihat acaranya, ini belum pernah ada di Indonesia loh, acara kayak begini. Aku pengen nabur di sini aja. Jadi sisanya berapa besok aku tutupin semuanya. Saya bilang gak mau. Balikinnya gimana? Saya gak punya sponsor loh. Saya gak mau dibalikin. Saya mau tutup semuanya, saya cover semuanya, dan jangan sebut nama saya ya. Tuhan mengirimkan pembawa kendi air tepat pada waktunya. Acaranya berhasil, tidak ada hutang, yang datang 15.000 orang. Beberapa bulan setelah itu, karena ada representatif dari Amerika, saya dipanggil ke Amerika. Karena memang setiap tahun kami kumpul di sana, ada pertemuan besar dari semua chapter seluruh dunia. Sampai di sana saya disuruh maju ke atas mimbar. Dibilang begini, ini Pak Billy ini dari Indonesia, dan kemarin itu convention yang mereka buat di Indonesia, yang pertama kali mereka buat di Indonesia, itu kami mau menyatakan bahwa itu convention terbesar di Asia. Mengalahkan Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, Filipina yang udah bertahun-tahun buat. Indonesia terbesar. Mereka bilang, loh kan Kristen minoritas di sana, kok bisa buat acara sebesar itu? Saya maju, saya berdiri di mimbar, saya gak pernah lupa, saya kutip Pengkhotbah 9 ayat 11. Itu bukan kuat dan gagah saya. Itu bukan karena saya lebih pandai, itu bukan karena saya lebih punya banyak jejaring, bukan. Itu semua karena waktunya Tuhan. Keberhasilan itu karena kairosnya Tuhan. Ada kuasa kebangkitan di dalamnya, ada kairosnya Tuhan. Saya dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, saya dipertemukan dengan orang yang tepat. Itulah hasilnya. Saya pulang ke Indonesia, hati saya lega banget. Terima kasih Tuhan, udah ya utang lunas ya. Tuhan bilang gini, enak aja, buat dan siap-siap untuk berikutnya. Aduh Tuhan. Tahun 2009 saya ngadep ke teman-teman di Mabes Polri. Pak,
kalau izin tahun ini bisa Pak, buat izin keramaian lagi seperti event tahun lalu. Jangan Pak, 2009 itu kan tahun pemilu, jangan Pak, ini tahun pemilu. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya senang banget. Saya dalam hati bilang gini, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu Tuhan, supaya nggak usah lagi ada acara-acara begini Tuhan, ribet buatnya Tuhan. Saya nggak bisa ngeles, udah nggak bisa lagi. Akhirnya tahun 2013, saya dideketin sama ditelepon sama pengelola dari Mall of Indonesia. Bapak Ibu kalau pernah ke Jakarta, Mall of Indonesia itu terletak di daerah Kelapa Gading. Pernah dengar Kelapa Gading ya? Kelapa Gading itu saya mau kasih gambaran kepada Bapak Ibu. Kelapa Gading di Jakarta itu adalah daerah dengan gereja dan ibadah terbanyak di Indonesia per kapita. Dibandingkan sama orang yang tinggal di sana, per kapita itu paling banyak ibadah dan gereja. Ada di dalam kompleks perumahan yang besar itu, yaitu daerah ekonomi, zona ekonomi nomor 1 di Indonesia bahkan sekarang ini. Karena semua, kalau nggak salah ada 4 mall di situ, semua ministry pelayanan besar-besar gereja semuanya punya cabang di situ. Ada 167 pintu gereja di dalam tempat itu sendiri. Dalam satu hari Minggu ada 400 ibadah Pak. 400 ibadah dari pagi sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya kesempatan untuk ke Holy Land Israel, ke Kelapa Gading aja itu juga Holy Land. Itu betul-betul kalau ke sana kalau hari Minggu itu rada-rada silok karena terang kumpul sama terang. Yang ketawa ngerti firman, yang nggak ketawa bingung ya baca firman makanya. Makanannya cenderung asin karena garam ketemu sama garam di sana. Yang ketawa ngerti firman, yang gak ketawa bingung, apa sih maksudnya itu orang. Akhirnya mereka bilang sama saya, itu di depannya Carrefour Pak, di bawah di lower ground, itu tempatnya besar Bapak pakai aja Pak. Hal yang sama terjadi, sponsor gak ada yang mau. Tapi karena saya udah ngalami Tuhan tahun 2008, jadi saya rada tenang. Ya udahlah biarin aja Tuhan, Tuhan yang atur nanti semuanya. Yang penting saya minta 2 hal itu loh Tuhan, saya gak mau minta-minta dan saya gak mau berhutang pokoknya. Saya udah berusaha loh Tuhan. Betul, seminggu sebelum acara dimulai ada seorang ibu yang saya kenal, telepon saya bilang, Pak, tolong ketemu saya mau tabur di dalam acara Bapak. Dia meeting sama saya 10 menit, dia bilang saya suka dengan konsepnya, saya mau tabur, saya tutup semuanya, jangan sebut nama saya. Puji Tuhan acara berhasil, tidak ada hutang, yang datang 40.000. Sampai-sampai Mall of Indonesia bilang gini, Pak, kami pernah loh Pak ngadain konsernya Dewa, Krispati, itu nggak pernah loh Pak sampai semacet kemarin Pak. Kalau Bapak Ibu tahu itu ada area Kelapa Gading, sebelahnya ada perumahan namanya Sunter, itu macetnya sampai ke sana. Sampai di area mall itu udah nggak bisa terima parkir, nggak bisa udah, parkir sebelah jalan. Full, 40.000 orang datang. Beberapa bulan setelah itu saya dipanggil lagi ke Amerika. Ini acaranya lebih formal, lebih besar. Ada Bapak almarhum pendeta besar Reinhard Bonnke yang hadir pada saat itu. Dan saat itu saya diberitahu begini, Pak Billy, hari ini Bapak akan mendapatkan award, piagam penghargaan tertinggi dari industri rohani dunia. Nah setiap tahun industri rohani dunia itu memberikan satu penghargaan kepada satu orang, dan itu penghargaan tertinggi. Saya kaget, namanya Peter Gunter Award, itu kalau di Oscar tuh best actor lah kira-kira begitu. Jadi itu bergengsi banget, jadi saya kaget, saya yang dapat, iya Bapak orang Indonesia yang pertama yang dapat. Kenapa saya tanya gitu? Karena Pak, menurut data kami, karena kami kirim orang juga ke sana ke Indonesia waktu saat ada eventnya. Itu bukan terbesar di Asia lagi Pak. Itu event kemarin, event Kristen terbesar di dunia Pak. Mengalahkan Amerika, Brasil dan lain sebagainya. Jadi kami akan memberikan piagam itu untuk Bapak. Kita akan ada upacara singkat. Setelah selesai upacara, singkat cerita, saya disuruh di atas mimbar lagi, suruh sharing lagi. Kenapa bisa begitu? Saya kutip lagi Pengkhotbah 9 ayat 11. Itu semua bukan kuat dan gagah saya. Itu semuanya karena Tuhan. Itu semuanya karena time and chance, Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semuanya karena waktunya Tuhan. Saya pulang ke Indonesia. Teman-teman kolega-kolega saya pada datang setiap hari ke kantor karena mau lihat piagam itu, penghargaan itu. Mereka bingung karena mereka bilang gini, kenapa nggak dipajang di atas tembok? Ketika mereka tanya ada di mana, saya ambil dari bawah meja. Saya bilang gini, maaf ya, saya menghargai loh piagam ini, saya menghargai penghargaan ini, tapi saya tidak akan pernah taruh di atas tembok. Kenapa katanya mereka? Karena ada nama Billy Lantang di situ. Kalau namanya dirubah jadi Yesus Kristus baru saya pajang, karena acara itu berhasil bukan karena saya. Bukan karena Billy Lantang, bukan karena saya, bukan. Itu karena Yesus kok.
Itu karena kairosnya Tuhan, karena waktunya Tuhan, dia pertemukan saya dengan kesempatan dan orang-orang yang tepat. Sampai hari ini piagam itu, penghargaan itu ada di bawah meja kerja saya di rumah. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah pajang di tembok. Saya menghargai, saya menghormati diberikan penghargaan itu. Tapi sampai kapanpun saya tidak akan pajang. Karena saya tahu dan saya mengerti bahwa keberhasilan itu semuanya karena kairosnya Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian saya, tadi pagi saya sudah menyaksikan. Tahun 2019, Bapak Ibu mungkin sudah dengar juga kesaksian ini di YouTube saya. Saya didiagnosa kena kanker darah. Dan penyakit saya ini penyakit yang sama dengan Ibu almarhum Ibu Ani Yudhoyono. Dan Ibu Ani Yudhoyono ini ketika dirawatnya tidak jauh dari saya di Singapura, rumah sakit kami juga nggak berjauhan, di dalam waktu yang sama. Waktu saya dirawat di sana, dokter memberi saya waktu hanya 3 bulan untuk hidup. Hanya 3 bulan. Jadi saya betul-betul waktu saya sangat pendek sekali. Dan yang cukup mengerikan adalah ketika dokter di sana mengatakan bahwa pengobatan yang saya akan terima itu adalah pengobatan yang paling berat. Karena istilahnya sudah tidak ada harapan. Kanker darah itu nggak ada stadiumnya Bapak Ibu, yang ada jenis. Jenisnya saya adalah acute myeloid leukemia, AML. Dan AML ini adalah jenis yang paling mematikan, paling mematikan. Dan itu sama persis seperti Ibu Ani Yudhoyono. Saya terkena infiltrasi darah. Dan setelah diselidiki saya kenanya itu gara-gara deodoran. Jangan abis ini nggak pakai deodoran ya. Ini karena saya nggak kuat badan saya, selama 2 tahun kalau pakai deodoran gatelan di daerah ketiak saya. Karena saya suka olahraga, kalau olahraga itu kan terbuka pori-porinya, zat kimianya masuk. Jadi saya udah gatelan saya biarin, sampai udah hitam gatelan digaruk-garuk terus biarin aja. Jadi akhirnya masuk, zat asiknya masuk ke dalam darah. Jadi itu yang membahayakan. Jadi maksudnya saya memberitahu ini adalah kalau Bapak Ibu sampai punya keluhan gatel pakai produk apapun itu ya, mau itu body lotion, mau sabun, stop. Kata dokter itu adalah berarti tubuhnya nolak, jangan diterusin. Ibu Ani ada kemungkinan itu dapatnya dari laundry Bapak Ibu. Laundry atau dry clean. Kalau di baju di laundry dapat kan ada plastiknya ya. Plastiknya dicopot, diangin-angin, 2-3 hari baru pakai bajunya. Jangan dimasukin lemari dengan plastik-plastiknya, bahaya. Karena zat kimianya itu nantinya akan mengendap di situ dan kemudian bercampur sama keringat manusia, itu bahaya. Nah, saya sebenarnya banyak ceritanya ya, saya singkat saja lah. Jadi waktu saya masuk ke sana, saya dari awal dipertemukan dengan dokter yang tepat, dengan rumah sakit yang tepat, dan semuanya tepat. Di awal pertemuan dengan dokter, saya nggak punya asuransi yang bisa cover saya pengobatan di Singapura. Saya cuma bilang sama Tuhan, itu dokter barusan bilang ada angka yang saya harus siapkan untuk deposit di sana. Kalau angka itu tidak ada, saya tidak mungkin berangkat ke Singapura, saya akan pengobatan di Jakarta aja. Dan saya bukan tipe hamba Tuhan yang masukin sosial media. Dan saya paling anti sama gitu-gituan. Saya bahkan menegur hamba Tuhan, kalau sakit masukin sosial media. Karena banyak hamba Tuhan sakit masukin sosial media, dibuatnya makin sakit mukanya, taruhin, ditancepin infus terus mukanya begini. Terus kasih kode di bawahnya, tolong doakan saya sakit. Nah, itu baru awal. Jika Anda digerakkan Tuhan, nah loh, inilah BCA saya, kurang ajar. Minta sama Tuhan, ya kita punya raja atas segala raja, jangan minta sama manusia. Jadi saya bilang sama istri saya, jangan ngomong sama siapa-siapa. Dalam bulan-bulan pertama saya tidak posting apa-apa. Jadi waktu saya pulang ke Indonesia, waktu saya habis dapat hasil, saya harus antar anak saya pulang. Dokter bilang jangan lama-lama loh Pak, 5 hari udah segera balik, harus dimulai kemonya. Saya waktu balik saya bilang gini, Tuhan, kalau ini rencana Tuhan, Tuhan akan kirimkan kesempatan dan orang yang tepat dalam hidup saya. Tuhan udah dengar loh angkanya, untuk deposit aja ratusan juta Tuhan. Dalam hitungan 3 hari, yang tahu cuman saya, istri saya dan Tuhan. Dalam hitungan 3 hari uang itu ada di bank saya. Ada yang transfer. Saya tahu dari mana ya, ada namanya kok. Tapi semuanya Tuhan yang suruh, bukan saya yang suruh. Bisa tiba-tiba ditransfer segitu persis lagi jumlahnya. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama istri saya, ini tanda kita berangkat.
Saya berangkat sampai di sana, Tuhan atur semuanya. Atur waktunya, atur dokternya, atur semuanya. Saya minta kamar yang satu one bed. Karena kamar saya berempat itu kan paling murah ya, kamar berempat. Saya udah enak pengen muntah. Karena makanannya kan, pasien-pasien kan ada yang makan kari, ada yang makan bakmi, pengen muntah saya lama-lama. Enak. Saya minta, dok, ini kan di sini ada kamar yang cuman one bed, cuman sendiri, tapi bukan VIP. Jadi harganya lebih mahal sedikit dari kamar yang berempat. Cuman gak ada jendelanya, cuman kamar tapi sendirian. Minta dong dok kamar itu dok. Wah pak habis pak, populer pak kamarnya pak. Ya udah, saya cuman ngucap syukur aja. Nah kembali waktunya Tuhan, kita ngucap syukur aja. Kita maju dengan ucapan syukur. Kairosnya Tuhan terjadi. Gak tahu gimana di belakang layar, saya juga gak tahu apa yang terjadi. Dokter ngomong sama pihak rumah sakit, saya cuman request cuman sekali loh, cuman minta, dok ada gak? Gak ada, ya udah saya diem aja udah. Saya bilang Tuhan, enak Tuhan gak pengen di sini rasanya Tuhan. Tuhan yang tahu kok. Kita punya raja dan punya bapak atas segala bapak. Dan akhirnya dalam hitungan beberapa jam, tiba-tiba susternya masuk ke dalam kamar bilang gini, Pak, itu di ujung kamar, di ujung lantai ini, itu ada kamar namanya kamar suite room. Itu lebih tinggi dari VVIP, VVIP, suite paling tinggi. Itu bagus kamarnya, ada ruang tamunya, karpet udah kayak hotel bintang 6 bukan bintang 5 lagi. Bapak, kita sudah sepakat pihak rumah sakit, sudah sepakat Bapak boleh masuk kamar itu. Kamar nomor 3 di ujung. Saya bilang gak mau, saya gak punya budget sebanyak itu, mahal. Enggak Pak, Bapak masuk ke situ, bayarnya yang kamar one bed yang tadi itu, yang murah itu Pak. Di charge-nya cuma segitu doang, segitu aja. Oh gitu, oh ya mau. Saya bilang gitu. Saya bergegas, saya telepon istri saya, dia lagi beli makanan di bawah. Saya ngepak sendiri, saya ambil koper saya jalan di koridor itu di rumah sakit. Suster sampai bilang, Pak, kursi roda, enggak usah kursi roda, mana kamar nomor 3 buruan. Kenapa saya buru-buru? Kenapa saya buru-buru masuk kamar nomor 3? Nanti kalau lama-lama dokternya ganti pikiran kan repot. Buru-buru masuk kamar nomor 3, waktu saya buka kamar nomor 3, saya terheran-heran, kok ada kamar rumah sakit kayak hotel begini? Saya buka toiletnya, aduh Tuhan karpet semua, tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Saking bagusnya, ada ruang tamunya. Tuhan siapin semuanya. Tuhan siapin yang terindah karena besoknya mau dengar vonis. Malam hari itu saya tidur enak di kamar itu. Besoknya dokter datang bawa vonis. Pak, dokter ya kalau udah ngomong terus dia tarik-tarik napas, itu paling ngeri. Pak, terus dia gini. Aduh dok, apa sih dok? Pak, kami sudah tes Pak, mohon maaf ya Pak, umur Bapak cuma 3 bulan. Karena penyebarannya sudah akut Pak kemana-mana. Jadi Pak kami gak punya pilihan, kami harus kasih Bapak cairan kemo yang paling berat. Dan pengobatan ini juga 60-70% gagal Pak. Bapak saya cuma mau kasih tahu aja, ini cairan ini akan dimasukin lewat dada Bapak, dadanya dibolongin Pak. Gak bisa lewat infus biasa. Ditetesin setiap hari 500 mili. Satu tetes aja Pak jatuh ke tangannya suster kalau suster lagi beberes. Kulitnya suster kebakar Pak. Satu tetes aja. Bapak bisa bayangkan ya, saya cuma mau kasih gambaran aja. 500 mili masuk ke tubuh Bapak tiap hari dikali 7 hari non-stop. Berarti 3,5 liter masuk ke tubuh Bapak. Ya hancurlah, terbakarlah dalam saya. Satu tetes aja kulit kebakar kok. Jadi Pak, saya mau beritahu ini dari awal supaya Bapak tahu kalau sampai itu terjadi Bapak akan masuk ICU. Bapak akan koma. Bapak akan ada di life support. Bapak meninggal. Dengan ini Pak, saya mau kasih tahu, protokolnya saya kasih tahu supaya kalau sampai Bapak meninggal, Ibu tidak tuntut rumah sakit. Kalau Bapak ngerti, Ibu ngerti oke sekarang tolong tanda tangan. Tanda tangan supaya nggak dituntut rumah sakitnya kalau saya meninggal. 60-70% gagal pengobatannya, karena udah akut. Dan betul, saya waktu habis selesai pengobatan, saya ketika bersin pagi-pagi darah semua yang keluar. Karena kolaps satu-satu. Paru-parunya udah flek-flek semuanya, kebakar dalamnya. Nah, anak saya nomor 1. Jadi anak saya yang kecil waktu itu lagi kelas 6 SD, dia di Jakarta. Anak saya yang satu, yang SMA, itu ada di Singapura lagi kelas 3 SMA. Nah anak saya yang nomor 1 ini lagi berhadapan dengan ujian akhir kelas 3 SMA.
setiap kali dia datang, ya dia datang ke kamar saya, nyambangin saya, itu selalu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ketika dia datang Jumat, Sabtu, Minggu itu dia selalu bawa bangkelannya, dia bawa laptopnya, komputernya, dia duduk di samping saya sepanjang hari dia belajar di situ. Nah, beberapa kali saya itu hampir masuk ICU, nggak pernah masuk ICU, tapi udah lewat, udah bukan lewat, hilang. Tiba-tiba hilang karena panasnya terlalu panas dan saya kejang-kejang karena udah infeksi semuanya. Dan itu sampai ketika dipersiapkan mau masuk ke ICU, Tuhan bangkitkan saya di kamar, masih di kamar. Minta makan, minta minum dan gak jadi masuk ICU. Itu terjadi berkali-kali. Jadi istri saya udah nangis-nangis, udah pikir saya udah lewat deh. Udah bener kejadian, udah infeksi semuanya. Jadi mau dibawa ke kamar ICU supaya ya ditaruh di ICU. Biasanya kalau udah gitu udah lewat, nggak sadarkan diri lewat. Setiap kali disiap-siapin mau masukin ICU, saya bangkit. Minta makan, minta minum dan lain sebagainya. Nah, kejadian itu selalu kejadiannya antara Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis. Setiap kali anak saya datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi fit. Kondisinya oke. Jadi dia gak pernah lihat saya dalam kondisi yang kritis. Dan saya bilang sama istri saya bilang sama suster-suster, jangan kasih tahu anak saya ya. Kalau kemarin tuh saya hampir lewat, kemarin saya hampir masuk ICU, jangan kasih tahu, diem aja. Oke, karena dia lagi belajar. Nanti takutnya mengganggu pelajarannya, dia mau ujian loh. Kok bisa? Setiap kali dia datang, setiap Jumat, Sabtu, Minggu saya dalam kondisi oke. Singkat cerita, bulan Februari, dokter cek kembali darah saya. Dalam hitungan 1 bulan saya dibawa kembali ke kantornya dokter dan saya kembali deg-degan karena dokternya juga kembali narik-narik napas. Cuma narik napasnya kali ini rupanya narik napas bukan karena memberitakan berita yang buruk. Dia narik napas karena dia juga heran. Jadi saya duduk di sebelahnya dia gini. Saya dalam hati gini, aduh apa lagi nih. Saya udah dalam kondisi yang sangat lemah. Tapi saya sudah mulai oke. Bulan Februari, hanya itu kan 1 bulan. Dokternya bilang gini, Pak kami sudah cek hasil labnya. Ada 10 tim dokter, satunya dokter Amerika. Kami udah cek berulang kali. Hari ini saya mau memberitahu kepada Bapak, kami nggak bisa menemukan satupun sel kankernya hilang Pak. Dari atas sampai bawah hilang semuanya. Sampai saya yang tanya balik sama dia. Gak ada sisa dok. Gak ada, kamu mau ada sisa toh? Gak ada sisa. Saya gak pernah lupa dia ngomong dalam bahasa Inggris, you are clean, kamu bersih. Ada 80 orang datang ke kamar rumah sakit saya. Sepertiganya saya gak kenal. Sekali lagi saya gak pernah kasih tahu siapa-siapa ya. Jadi waktu orang-orang yang datang itu karena dengar-dengar aja dari mulut ke mulut. Sepertiganya saya gak kenal, orang-orang dari gereja lokal. Waktu bulan Februari Maret pertengahan kami dikeluarkan dari rumah sakit. Istri saya ke bawah mau bayar. Pihak rumah sakit mengatakan begini, udah lunas bu, udah dibayar sama beberapa orang, lunas bahkan kelebihan bayarnya. Kami pulang ke Indonesia dengan uang kelebihan. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, cari teman yang sedang sakit, tabur uangnya. Kasih ke mereka, karena ini dari Tuhan. Bukan sekedar kesembuhan, tapi Tuhan mengirimkan si pembawa-pembawa kendi air tepat pada waktunya. Kemudian di bulan Mei 2019, saya dapat email dari rektor Biola University dari Los Angeles, Amerika. Sekolah Kristen, sekolah yang sangat baik sekali. Rektornya email saya, bilang gini, Pak, kami sudah cek beberapa siswa dan siswi dari Asia, terutama Singapura. Anak Bapak, angkanya salah satu yang luar biasa. Angka ujiannya. Dengan ini Pak, kami menawarkan beasiswa 75%. Ketika saya berhitung, sekolahnya jadi lebih murah sekolah di Amerika daripada sekolah di Jakarta. Saya kasih tahu sama anak saya, dia senangnya luar biasa karena memang itu bagian yang dia mau ambil, dia berangkat. Sebelum dia berangkat, saya kasih tahu sama dia apa yang terjadi di rumah sakit. Kamu tahu Kak, waktu kamu datang Jumat, Sabtu, Minggu, iya Dad,
Kamu kan senang banget ya, kamu ketawa-ketawa. Iya, ada videonya kan? Iya. Kamu tahu, di hari Senin sampai Kamis beberapa kali dia hampir meninggal. Oh, dia nangis. Karena dia dekat sama saya, dia peluk. Kenapa Dedi gak kasih tahu? How come you didn't tell me? Kenapa Dedi gak kasih tahu aku? Aku gak mau kasih tahu. Dan rupanya Tuhan juga gak kasih tahu. Tuhan butakan matamu. Supaya kamu bisa apa? Belajar. Karena kamu belajar dengan baik, angkamu baik. Karena angkamu baik, kamu dapat beasiswa. Terus saya kutip ayat ini. Coba lihat ayat terakhir ini. Roma 8 ayat 28. Coba lihat. Ayat penutup. Coba lihat. Roma 8 ayat 28. Coba saudara baca kalimat yang pertama. Kita tahu kapan? Dengan keras kita tahu kapan? Sekali lagi dengan keras kita tahu kapan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya katakan kepada anak saya begini, sekarang aku tahu bahwa Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Sekarang baru aku tahu. Ketika kita lewati ujian dan cobaan, ngelewati kesukaran hidup dan kesulitan, kita nggak tahu. Tapi di balik itu semuanya Tuhan sedang merangkaikan perkara indah bagi kita dan kita nggak tahu. Dia sedang membawa kairosnya dalam hidup kita. Yang kita lihat adalah kesulitan hidup. Kita nggak bisa lihat karyanya Dia. Tapi di balik itu semuanya ada ini, ada kuasa kebangkitan. Makanya ini dahsyat. Ini bukan sekedar memberikan pengampunan dosa dan hidup yang kekal saja. Ini membawa kairos, membawa waktunya Tuhan. Jadi ketika berhadapan sama kesulitan, maju dengan ucapan syukur. Di balik layar kita gak bisa lihat Tuhan sedang merangkaikan perkara indah. Tuhan lagi membawa orang-orang yang tepat, kesempatan yang tepat. Dan ketika kita sampai di ujung, kita bisa mengatakan, sekarang aku tahu ya Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi aku. Di ujung 2021 nanti kita bisa katakan, terima kasih Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan merangkaikan perkara indah bagi aku dan keluargaku. Itulah Tuhan kita. Duduk di kaki Tuhan. Belajar dengar suara Tuhan. Jadikan itu gaya hidup. Ketika kita dengar suaranya, kita akan dibawa ke dalam waktunya Dia. Ketika kita dibawa ke dalam waktu atau kairosnya Tuhan, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang membuat kehidupan saudara dan saya makin baik dan makin baik dan makin luar biasa. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih buat sore malam hari ini yang indah. Bersama-sama dengan jemaat GBT di tempat ini ya Tuhan. Hamba-Mu stop sampai di sini, tapi firman Tuhan tidak pernah bisa dibendung oleh waktu. Nanti kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, firman-Mu terus berkumandang di hati kami. Dan di dalam kairosnya Tuhan, Engkau akan pertemukan kami dengan orang yang tepat, dengan kesempatan yang tepat. Dan pada akhirnya kami akan mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Engkau mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Sekarang aku tahu bahwa Engkau merangkaikan perkara indah bagi aku. Sekarang aku tahu bahwa tangan-Mu dahsyat ya Tuhan. Terima kasih buat waktu Tuhan, terima kasih buat kairosnya Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan, semua jemaat-Mu di tempat ini dan keluarga mereka akan dibawa sampai ke ujung 2021 dengan kesehatan yang sempurna, dengan perlindungan yang sempurna, dengan penyertaan yang sempurna daripada Tuhan. Damai sejahtera, sukacita Tuhan, hikmat ilahi melengkapi hidup kami dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Dan semua yang kami kerjakan dengan kedua belah tangan kami dibuat berhasil karena kami ada di dalam kairosnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Oh Jesus, it is you. Oh Jesus, it is you. It is you and only you that we worship.
all the